Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Pada pertemuan yang ke-10 kali ini kita akan membahas tentang jizyah, yaitu pajak atau kewajiban yang dibayarkan oleh non-muslim yang hidup di bawah perlindungan pemerintah Islam sebagai bagian dari perjanjian atau akad zimmah. 1. Siapa yang wajib membayar jizyah? Jizyah hanya diwajibkan kepada orang-orang yang mampu. Orang miskin yang benar-benar tidak mampu tidak dibebani jizyah. Dalil, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena itu, para ulama seperti Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa orang fakir yang tidak mampu tidak diwajibkan membayar jizyah. 2. Besaran jizyah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, besaran jizyah dibedakan sesuai kemampuan ekonomi seseorang. Yang pertama, orang kaya membayar lebih besar. 2. Orang menengah membayar sedang. 3. Orang miskin yang masih mampu membayar lebih sedikit. 4. Sedangkan yang benar-benar tidak mampu tidak dikenai jizyah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan keadilan dan kemampuan masing-masing individu. 3. Waktu pembayaran jizyah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa jizyah dibayarkan setiap akhir tahun. Sebagian ulama lain berpendapat di awal tahun. Tetapi pendapat yang lebih kuat menurut banyak ulama adalah pembayaran dilakukan setelah 1 tahun berlalu sebagaimana zakat. 4. Bentuk pembayaran jizyah. Jizyah tidak harus dibayar dengan emas atau perak. Boleh dibayar menggunakan barang atau harta lain yang nilainya setara sesuai kesepakatan dan kemudahan. Ini menunjukkan bahwa syariat memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya. 5. Hak orang yang membayar jizyah. Jika mereka telah memenuhi kewajibannya, maka pemerintah Islam wajib memberikan perlindungan kepada mereka. Tidak boleh memerangi mereka selama mereka tetap memenuhi perjanjian. Dalil, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ayat ini memerintahkan agar setiap perjanjian yang sah harus dipenuhi. 6. Perlakuan terhadap ahlu zimmah. Islam mengajarkan keadilan kepada seluruh masyarakat. Karena itu, jiwa mereka harus dilindungi. Harta mereka tidak boleh dirampas. Kehormatan mereka juga wajib dijaga. Bahkan tidak boleh mencaci, memfitnah atau menzalimi mereka. Sebaliknya, apabila mereka melanggar hukum, maka hukum Islam tetap berlaku secara adil kepada mereka. 7. Golongan orang kafir menurut para ulama. Dalam pembahasan ini dijelaskan bahwa orang kafir dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Mereka dapat dikenai jizyah dan tetap menjalankan agamanya setelah membuat perjanjian. Dalil, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir ila ayah hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun. Kedua, kaum Majusi. Mereka diperlakukan seperti ahli kitab berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnu bihim sunnata ahlil kitab. Ketiga, orang-orang yang bukan ahli kitab dan bukan Majusi, seperti penyembah berhala. Dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat
mengenai apakah mereka juga dapat dikenai jizyah atau tidak. 8. Perbedaan pendapat ulama. Dalam materi dijelaskan terdapat beberapa pendapat ulama. Namun pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah adalah bahwa jizyah boleh diambil dari seluruh orang kafir apabila mereka menerima perjanjian damai dengan pemerintahan Islam. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan menawarkan 3 pilihan kepada musuh sebelum peperangan. 9. Besaran jizyah menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa syariat tidak menetapkan nominal tertentu. Besarnya jizyah disesuaikan dengan kondisi masyarakat, kemampuan orang membayar, serta kemaslahatan menurut pemerintah. Jadi jumlahnya dapat berbeda sesuai waktu dan tempat. Sebagai kesimpulan, jizyah merupakan kewajiban bagi non-muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Islam sebagai bentuk perjanjian dan kontribusi kepada negara. Islam menetapkan bahwa jizyah harus dilaksanakan dengan adil, tidak memberatkan orang yang tidak mampu, serta diiringi kewajiban pemerintah untuk melindungi hak jiwa, harta, dan kehormatan mereka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.